Assalamualaikum anak-anak kelas 6 yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bersemangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 2 muatan pelajaran SPDP. Kita akan belajar tentang ragam tarian di Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen untuk channel ini. Anak-anak, ayo kita mulai pembelajarannya dengan membaca buku tema 6 halaman 52 sampai 54, 66 sampai 67 dan 80 sampai 81. Nah, dari materi yang sudah kalian baca tadi, hari ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, ragam tarian di Indonesia berdasarkan jumlah penari yang memeragakannya itu terbagi dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. 2. Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Dan 3. Tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Nah, materi berikutnya, tari kreasi. Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Ada 3 jenis tari kreasi sebagai berikut. 1. Tari kreasi tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi masih tetap dalam konteks ciri khas dari daerah asal tari tersebut. 2. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu baik dalam gerak maupun aspek tari lainnya. 3. Tari kreasi kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Tarian ini merefleksikan situasi tertentu pada saat tarian tersebut diciptakan. Nah, setelah kita mempelajari tentang jenis tari berdasarkan jumlah penari yang membawakannya, juga kita sudah belajar tentang tari kreasi. Ayo sekarang kita berkeliling Nusantara untuk melihat tari-tarian dari berbagai daerah di Indonesia. Kita mulai dari daerah Jawa Barat, yaitu tari merak. Tari merak berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Tarian ini diciptakan oleh seorang koreografer asal Jawa Barat bernama Raden Cece Sumantri sekitar tahun 1950-an. Tari merak menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Properti yang digunakan untuk membawakan tari merak cukup banyak, antara lain mahkota, hiasan telinga, sayap, dan apok, yaitu kain yang dikenakan melingkar di bawah leher dan menutupi dada penari. Nah, tari merak ini bisa dibawakan sebagai tari tunggal maupun sebagai tari kelompok. Nah, kita masih di daerah Jawa Barat dengan tarian yang kedua, tari gandakan. Tari gandakan merupakan kreasi Raden Cece Sumantri pada tahun 1957. Gandagan artinya wadah untuk menyimpan perhiasan dan barang berharga. Nah, arti dari tari gandakan sendiri adalah kumpulan berbagai gerakan tari yang indah. Tari gandakan ini tergolong tari putri yang gagah. Jadi tergolong tari yang dibawakan oleh penari perempuan, tapi unsur maskulinitas ditonjolkan dalam gestur para penarinya, seperti pada sikap gerak kepala, badan, kaki, dan tangan. Penari gandakan menggunakan siger atau mahkota dengan rambut gambuh kecil, lalu baju tutup kutung berkerah hitam, dan sanggul. Ya, tari gandakan ini saat ini juga bisa ditampilkan sebagai tari tunggal maupun sebagai tari kelompok. Nah, kita ke arah timur sekarang ke daerah Yogyakarta. Tari kelana topeng.
Tarian ini merupakan jenis tarian tunggal putra gagah dari daerah Yogyakarta. Jadi merupakan tarian yang dibawakan oleh seorang penari laki-laki. Ciri khas tari Kelana Topeng ini dalam penampilannya selalu menggunakan properti khusus berupa topeng yang terbuat dari kayu dan biasanya berwarna merah. Gerakan khusus yang menjadi ciri khas tarian ini adalah sepak wiron yang artinya menendang lipatan kain jari, dilanjutkan dengan oge lambung yang artinya menggerakkan lambung. Nah, tari Kelana Topeng biasa diiringi dengan musik gamelan dengan gending bendrong yang mempunyai karakter agung dan berwibawa. Kita melanjutkan perjalanan semakin ke timur, ke daerah Jawa Timur. Ada tari remo. Tari remo berasal dari Jawa Timur. Pada awalnya tari remo digunakan sebagai pembuka dalam pertunjukan ludruk. Selanjutnya fungsinya mulai beralih menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Tari remo ini berkisah tentang seorang pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Oleh karena itu, sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam menampilkan tarian ini. Meskipun bersifat maskulin, tarian ini bisa dibawakan oleh penari laki-laki maupun perempuan. Nah, karakteristik tari remo adalah gerakan kaki yang rancak dan dinamis. Nah, gerakan ini didukung dengan adanya lonceng-lonceng kecil yang dipasang di pergelangan kaki penarinya. Nah, lonceng ini berbunyi saat penari melangkah atau menghentakkan kaki di panggung. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan perjalanan dengan menyeberang ke satu pulau di sebelah timur Pulau Jawa, yaitu Pulau Bali. Di sana ada tari pendet. Tari pendet merupakan salah satu tarian selamat datang yang paling tua di Pulau Bali. Tidak hanya saat menyambut tamu-tamu penting, dalam setiap pertunjukan tari-tarian Bali, tarian ini selalu dijadikan sebagai tarian pembuka. Tari pendet dibawakan oleh beberapa penari yang membawa mangkok perak yang berisi bunga warna-warni. Pada bagian akhir tarian, para penari menaburkan bunga-bunga yang mereka bawa ke arah penonton atau tamu yang disambut sebagai ucapan selamat datang. Nah, bagaimana anak-anak? Menyenangkan bukan ya? Kita hari ini belajar tentang berbagai ragam tarian dari daerah Nusantara. Sekarang kita lanjut ke tugas praktik. Pilihlah satu tari kreasi daerah atau tradisional. Berlatihlah menghafalkan gerakan tarinya. Lalu setelah hafal, buatlah rekaman video saat kalian membawakan tarian tersebut. Lengkapi penampilan kalian dengan kostum tarian karya sendiri. Kostum bisa dibuat dengan memanfaatkan pakaian dan perlengkapan lain yang ada di rumah. Selamat berkarya anak-anak. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dengan perbanyak makan buah dan sayur, istirahat cukup, olahraga teratur, serta disiplin dalam melaksanakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.